Melalui implementasi kebijakan safeguarding Oxfam di Indonesia berkomitmen untuk menjadi organisasi yang aman bagi siapapun yang bekerja dengan kami. Apa yang dimaksud dengan safeguarding? Safeguarding di Oxfam merupakan serangkaian prosedur, tindakan, dan praktik untuk memastikan bahwa Oxfam menjunjung tinggi komitmennya untuk mencegah, merespon, dan melindungi individu dari resiko yang ditimbulkan oleh staf dan personel terkait. Di Oxfam, kami memberi perhatian pada isu eksploitasi seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap anak. Kami melakukan ini dengan mendengarkan mereka yang terdampak, menanggapi secara sensitif dan aman ketika bahaya atau dugaan bahaya terjadi, dan belajar dari setiap kasus. Dalam implementasinya, Oxfam di Indonesia memiliki 10 standar inti. Standar 1. Penyusunan rencana safeguarding. Rencana safeguarding lintas fungsi dikembangkan untuk implementasi kebijakan safeguarding Oxfam. Kemajuan akan dipantau secara teratur oleh manajemen dan rencana diperbarui setiap tahun atau sesuai kebutuhan. Standar 2. Safeguarding focal point yang terlatih hadir di semua wilayah kerja Oxfam. Semua tim Oxfam mengidentifikasi dan memberdayakan safeguarding focal point untuk mendukung implementasi kebijakan safeguarding Oxfam. Ini akan proporsional dengan skala operasi dan pemilihan risiko safeguarding. Standar 3. Kode etik Oxfam ditandatangani oleh semua staf dan personel terkait. Semua staf Oxfam dan personel terkait membaca, memahami, menandatangani, dan mematuhi kode etik Oxfam yang relevan. Standar 4. Tersedia proses rekrutmen dan screening yang aman. Langkah-langkah pencegahan dibuat dalam proses perekrutan dan screening untuk memperkuat safeguarding. Standar 5. Proses pelatihan safeguarding yang teratur dan sesuai diberikan kepada semua staf dan personel terkait dan tersedia screening yang aman. Pelatihan safeguarding disesuaikan dengan konteks lokal dan untuk peran dan fungsi tertentu dan diberikan secara berkala. Standar 6. Terdapat prosedur pelaporan safeguarding dan tanggapan di semua wilayah kerja. Ada prosedur yang kontekstual, jelas, berpusat pada orang yang selamat untuk melaporkan dan menanggapi masalah safeguarding. Standar 7. Mekanisme umpan balik dan pengaduan berbasis masyarakat dibentuk. Mekanisme pengaduan dan umpan balik yang aman, rahasia, dan dapat diakses dibuat untuk mengemukakan masalah perlindungan dan selalu berfungsi dan dipublikasikan dengan baik. Personel dan komunitas sadar dan tahu bagaimana menggunakannya. Standar 8. Para mitra menerapkan kebijakan safeguarding dalam program Oxfam. Kebijakan safeguarding Oxfam dikomunikasikan dengan jelas kepada mitra. Mitra didukung untuk mengembangkan dan atau menerapkan kebijakan dan prosedur safeguarding mereka sendiri. Standar 9. Penilaian dan praktik manajemen risiko safeguarding ditetapkan. Penilaian risiko safeguarding dan praktik manajemen tersedia untuk semua wilayah kerja, proyek, dan aktivitas Oxfam. Penilaian risiko safeguarding dilakukan untuk proyek-proyek pada tahap desain dan diperbarui secara berkala. Standar 10. Penetapan prosedur untuk menangani gambar dan informasi pribadi. Terdapat prosedur saat mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan gambar dan informasi pribadi yang berkaitan dengan komunitas sebagai bagian dari pekerjaan Oxfam. Demikian merupakan standar inti bersama Safeguarding Oxfam. Selalu laporkan masalah safeguarding segera. Dengan tidak melaporkan masalah safeguarding segera, Anda bisa jadi membiarkan penyalahgunaan berlanjut. Mari buat organisasi yang aman, program yang aman, dan tempat kerja yang aman bagi kita semua.